Kurang semangat. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes gitu ya. Nanti kalau ditanya apa kabar gitu ya. Sekali lagi nih. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Nah gitu. Bani salam. Semangat. Bani salam. Cakep ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari apa? Hari Sabtu. Hari Sabtu tanggal 9 September 2022 kita bertemu kembali. Oh, baru pertama ya. Kita bertemu di Pondok Pesantren apa namanya? Bani Salam. Pondok Pesantren Bani Salam di Cipondo. Alhamdulillah sehat-sehat semua. Allah memberi kita berbagai nikmat. Nikmat apa saja sih adik-adik yang kita rasakan hari ini? Sehat. Apa lagi? Apa lagi? Hidayah, subhanallah. Iya betul ya, kalau nggak ada hidayah kita malas-malesan, sholat subuh kesiangan, belajar malas ya. Alhamdulillah adik-adik di sini dapat hidayah semua. Allah pilihkan adik-adik jadi anak-anak santri santriwati terbaik di Bani Salam. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk memulai acara kita, yuk kita sama-sama membaca basmalah. Bismillah. Ya udah kenal ya, tadi bapak-bapak yang di sebelah sana sama bapak-bapak sebelah sini adalah kita dari kampus BSI. Nah sebelum mulai kita dengarkan dulu yuk sambutan dari Ustadz kita, pimpinan Pondok Pesantren Bani Salam, yaitu Ustadz Hasanuddin SPD. Kepada Ustadz Hasanuddin kami persilakan. Tahu nggak di mana? Di sini. Intinya Bapak berserah. Ini maksudnya biar on cam. Ini masuk kamera. Di sini Bapak boleh masuk. Nah, lihat Bapak. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa asarul umuri muhdatsatiha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang kami hormati para dosen dari Dinas Sarana Informatika serta Sivitas Akademika Universitas Dinas Sarana Informatika, para asatiz, pengurus Pondok Bani Salam, para santri Bani Badak yang kami cintai dan kami sayangi. Pada
pagi hari yang cerah ini di tempat kita yang sangat sederhana ini dengan suasana yang cukup hangat ya, gerah-gerah sedikit. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat hidayah, sehingga kita selalu bersemangat murojaah, menghafal Quran, berzikir, mempelajari ilmu-ilmu yang memang sewajarnya dan seharusnya kita pelajari dan kita murojaahkan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan ridha Allah, mendapatkan keberkahan hidup dan kehidupan, dan mudah-mudahan diselamatkan Allah sampai di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam, marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempat kita mengambil uswah, tempat kita mengambil qudwah, karena tidak ada lagi uswah selain pada diri beliau. Tidak ada lagi contoh yang terbaik yang apabila kita mencontoh dan mengikutinya mendapatkan kebaikan, mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemudahan. Dan mudah-mudahan kita semua adalah umat-umatnya yang senantiasa istiqomah memegang ajaran Islam ini sampai Allah memanggil kita. Amin. Para hadirin yang kami hormati, tidak ada kata yang paling indah yang bisa kami sampaikan kecuali ucapan alhamdulillah dan jazakumullah khair atas kedatangannya para dosen semua yang ingin membagikan ilmu dan pengalamannya kepada kita. Dan mudah-mudahan langkah beliau semua mendapatkan nilai tertinggi, nilai pahala tertinggi yang nanti bisa menjadi amal yang sholih yang memberatkan timbangan kebaikan. Dan mudah-mudahan kita yang mendapatkan ilmu, mendapatkan pengalaman, dapat mengapresiasikannya dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan anak-anak semua yang ada di sini bisa mendapatkan pengalaman terbaik, pengalaman yang bisa menjadi inspirasi buat kalian untuk menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil menggapai cita-cita. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saya cintai dan sayangi, kesempatan terbaik ini Ustaz pesankan kepada kalian, mohon disimak nanti, dipelajari, dan nanti bisa direalisasikan. Dan untuk sedikit inspirasi, tadi ada pertanyaan dari tamu kita, kenapa kok bisa ya bikin pondok seperti ini? Sebenarnya sangat ini ya. Jadi pertanyaannya Ustaz jawab di sini, saya jawab di sini. Jadi sebenarnya awal pertamanya tidak pernah terpikir untuk bisa membuat pondok tahfiz. Ya, jadi berawal pondok tahfiz ini dari rumah tahfiz. Jadi tahun 2009, tahun 2007 kami punya niatan untuk membuat sebuah lembaga sekolah. Jadi waktu itu saya punya putri pertama yang waktu TK dia sudah hafal juz 30. Jadi waktu TK dia sudah hafal juz 30, padahal itu hanya diajari oleh istri saya, sementara saya waktu itu masih bertugas di tempat lain. Lalu saya carikan pondok, muter-muter Jabodetabek, tidak ketemu. Pondok tahfiz tingkat SD tahun 2005 nggak dapat. Akhirnya terpaksa putri kami sekolah di
SD gitu ya. Maksudnya bukan terpaksa dalam arti kata nggak baik, maksudnya kami ingin mengasah apa yang ada di pada diri putri kami waktu itu. Bagaimana kalau dia jadi penghafal Quran gitu, tapi karena nggak ada lembaganya waktu itu. Akhirnya tahun 2007 kami berencana buat rumah tahfiz. Jadi 2008 ada kendala, akhirnya 2009 kami buat rumah tahfiz, tapi bukan di sini, di daerah Joglo, daerah Srengseng, tepatnya di belakang SMK Satria Srengseng. Iya, di situ ada kawan kami di belakang SMK itu punya TK dan punya musola. Jadi waktu itu hanya rumah tahfiz dan itu hanya muridnya waktu itu 12 orang. Jadi pulang pergi. Jadi pagi datang jam 7, mereka udah sarapan di rumah, udah bawa bekal makan siang. Nanti jam 5 baru dijemput. Ternyata 1 tahun berjalan pada mau mondok. Akhirnya karena keterbatasan tempat waktu itu saya juga memboyong keluarga kontrak di sekitar musola itu. Akhirnya karena nggak memungkinkan untuk tinggal, akhirnya kembali lagi ke Cipondo di sini. Jadi belum dibangun waktu itu, ini masih pengobatan. Jadi kebetulan saya berdua istri menempuhi Tibun Nabawi, jadi bekam ruqyah dan herbal. Jadi saya juga sampai hari ini masih terima pasien untuk Tibun Nabawi ya, jadi dari bekam ruqyah sampai herbalnya alhamdulillah saya racik sendiri. Karena banyak pasien, jadi saya nggak mau terganggu, karena waktu itu juga masih punya klinik pengobatan di Kalimalang sama di Mampang. Akhirnya tempat ini nggak dijadiin sekolah, saya kontrak lah di komplek Cipondo Makmur, sewa rumah 2 lantai. Berjalan 3 tahun baru yayasannya jadi. Jadi yayasan jadi 2014. Jadi tahun kelima kami buka rumah tahfiz, yayasannya baru jadi. Jadi waktu itu baru laporan aja karena susah, ternyata ya banyaklah begini-begitunya. Akhirnya 2014 jadi, barulah 2014 ini istilahnya secara ini bisa menjadi pondok. Tahun 2018 mulai pembangunan ini dan selesai 2 tahun kemudian. Jadi sekarang ini udah berjalan 13 tahun jalan ke-14. Jadi itu sepertinya memang sebuah cita-cita yang tadi cita-citanya hanya ngajar rumah tahfiz, ternyata malah punya pondok tahfiz. Makanya saya selalu tekankan kepada anak-anak, gantungkanlah cita-cita kalian setinggi langit. Maksudnya itu peribahasa yang kita dengar, kalau kita udah gantungkan cita-cita kita setinggi langit, walaupun nggak sampai langit, ya sampai bulan nggak apa-apa gitu. Tapi kalau cita-citanya rendah, dapatnya pasti rendah. Begitu ya. Ya, jadi kita minta sama Allah yang terbaik, yang tertinggi kita cita-citakan. Mudah-mudahan bisa sampai tertinggi. Jadi kalau ditawar paling nggak turunnya sedikit. Turunnya sedikit. Jadi begitu ya. Jadi itu sekedar cerita, mudah-mudahan teman-teman semua hadirin bisa sedikit terinspirasi. Ya walaupun sekarang dengan sesederhana ini, alhamdulillah kita masih bisa berjalan, dan alhamdulillah pondok sudah bisa membeli tanah di daerah Rajak 2 tahun yang lalu, seluas 1.200 di daerah Rajak. Itu nantinya akan kami bangun pondok tingkat SMP. Jadi masih baru tahap pembangunan, tapi kita henti lagi karena COVID, jadi baru dapat 2 kelas. Insya Allah kemarin ada yang nawarin tanah lagi di sebelahnya, jadi kami beli lagi 400 meter. Jadi sekarang totalnya udah ada 1.580-an itunya ya, tanah yang dirajak. Kami juga mohon doanya, dan apabila ada juga nanti para muslimin yang mau menyumbangkan juga dipersilakan, karena tahap berikutnya kami akan bangun musola dulu. Setelah musola selesai, baru nanti insya Allah SMP-nya akan dibuka.
Itu ya sekedar informasi dan cerita inspiratif, mudah-mudahan bisa menjadi semangat dan mudah-mudahan anak-anak juga makin semangat belajarnya, bisa menjadi para penghafal Quran. Dan alhamdulillah kita setiap tahunnya ada beberapa anak yang hafal belasan juz. Jadi ada setiap tahunnya. Untuk tahun ini kelas 6 tadi ada 13 juz yang sudah hafal ya, satu anak, dan setelah itu ada 8 juz yang putranya. Untuk yang kelas 5-nya juga udah mulai nyusul-nyusul lagi kakak kelasnya. Ya, untuk yang belum dapat banyak nggak apa-apa, tetap semangat. Tetap semangat karena apapun yang kita lakukan itu hanya Allah yang bisa menilai, dan mudah-mudahan itu menjadi amal terbaik kita. Amin ya. Itu saja mungkin sambutannya dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya buat para tamu, para dosen yang hadir di sini. Jazakumullah khair. Khairul jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik masih semangat? Kita dengerin dulu ya, satu lagi sambutan dari Bapak Alif Satrianta, SEMM, selaku perwakilan dari kampus Universitas Bina Sarana Informatika. Kepada Bapak Alif, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Alif Satrianta. Sama-sama terhormat Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran, dan salam Pak Kiai Hasan Ustaz Hasan. Pertama, terima kasih berikan kesempatan untuk silaturahmi ke sini, bertemu dengan yang luar biasa ini, para hafid Al-Quran, insyaallah. Terus kemudian saya juga mau bikin sedikit cerita ya. Niat tujuan kami di sini ingin sedikit berbagi yang nggak ada apa-apanya, tapi setidaknya banyak manfaat di kedepannya. Baik, pertama-tama ya, tak lupa ini rekan-rekan dosen ya. Terima kasih kita bisa bersama dan bisa di sini. Saya mau tanya sama adik ini, punya idola nggak? Ya. Tahu nggak Imam Al-Ghazali? Wah, luar biasa. Imam Syafi'i? Tahu. Luar biasa, bagus. Pengen jadi kayak seperti itu? Amin. Kalau di Indonesia, kalau nasional apa? Hasyim Asy'ari, tahu? Nama jalan ya. Iya sih, Hasyim Asy'ari. Lengkapnya ada Syekh Hasyim Asy'ari. Mau seperti itu? Nah, berawal dari sinilah adik-adik itu bisa seperti itu. Jadi beliau-beliau ini apa? Yang sudah saya sebutkan tadi adalah para hafid Al-Quran dan penghafal ribuan hadis yang luar biasa, sehingga untuk bisa mencapai seperti itu harus istilahnya manjada wajah ya, sungguh-sungguh lah ya. Dan memang zaman sekarang kan godaannya ya gimana ya. Tapi saya mau nanya nih, ide-ide yang lain, apa lo nggak ya, apa Halilintar ya? Oh bagus, jangan sampai hafal ya. Aurel, dari Ricis. Rapatan. Ya itu. Tapi gini, nggak ngelarang main game online atau YouTuber, tapi ada yang lebih keren, hafid Al-Quran. Insya Allah ya, itu akan membawa kamu bahagia dunia akhirat. Cara menghadapinya dengan yang kecil-kecil ini, kecanduan game online, caranya nanti disampaikan nanti. Ya, insya Allah tujuan kalian, cita-cita kalian insya Allah akan tercapai. Mudah-mudahan Anda lebih hebat dari kami yang di sini, jadi dosen aja Anda lebih hebat dari kalau hafid Al-Quran.
bisa lebih hebat lagi, saya insya Allah lebih hebat dari Pak Kiai ya Ustaz itu. Iya, dari sinilah awalnya. Saya dulu juga waktu TK Aisyah ya dulu ya, TK Aisyah Abra. Waduh, sama kayak kalian. Ya memang dulu tempatnya ngontrak, kecil, kok kali kayak gini hebat, nggak seneng loh. Saya dulu tempatnya ngontrak, pindah, jalan kaki. Itu TK Muhammadiyah di Surabaya dulu. Ya, istilahnya, alhamdulillah di zaman sekarang kalau lebih nyaman, lebih enak di sini di bawah bimbingan Pak Kiai langsung di tempat yang luar biasa gini. Jadi kalian pasti insya Allah lebih sukses ya ke depannya. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf dan nanti ikutinya enjoy aja ya, nggak usah tegang-tegang biar nggak bosan. Gitu ya. Baik, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita sampai pada puncak acara. Kita mau mendengarkan apa sih dampak positif dan negatifnya dari main game online. Siapa yang tertarik? Siapa yang mau dapat hadiah? Nah, disimak ya, nanti Bunda tanya kalau bisa jawab apa hadiah. Oke, kepada Ibu Tri PSDR PSEML kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang pernah main game di sini? Apa game apa? Mobile Legends. Yang berbayar apa yang gratis? Gratis. Oh, yang berbayar enggak? Oh, yang gratis aja ya. Nanti ada sebentar ya. Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Kedengeran. Coba biar semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang game online beri dampak positif dan negatif bagi anak. Jadi apapun itu pasti ada positif dan negatifnya. Tinggal bagaimana kita coba gitu buat kedepannya gitu ya. Ini oleh Pak Kamil sebagai ketua di depan Pak Muhammad Kamil namanya Bu Etika itu yang pakai biru. Terus Pak Sony yang pakai batik berdiri dan saya Triindah Estiani. Ini sebentar bisa di apal ya. Ini nggak penting dihafalin ya. Bisa dilanjut. Oke. Game online ini hobi yang bermanfaat yang sering disalahartikan ya. Ini saya ya. Sebentar ya. Ternyata ini nggak jelas nggak. C. Oke Pak. Bapak, saya baru pakai itu aja ya Pak. Saya yang ini pakai ternyata nggak jelas. Oh ya, ini game online itu hobi yang bermanfaat yang sering disalahartikan ya. Game online ini sebenarnya artinya adalah permainan ya, itu kan permainan ya, yang dimainkan menggunakan jaringan internet. Pakai internet nggak? Dan dapat dimainkan bersama-sama dengan jumlah pemain yang cukup banyak. Boleh bersama. Biasanya main gamenya bersama atau sendiri? Ada yang bareng-bareng ada? Tapi pernah bareng-bareng? Namanya? Jadi bermain game pun sekarang telah menjadi salah satu cabang
Bahkan saat ini e-sport telah memasuki cabang olahraga se-Asia Tenggara yang disebut SEA Games. Jadi Mei kemarin tahun 2021 Indonesia itu meraih 5 medali emas. Jadi Free Fire pernah dengar main game ini pernah? Pernah main nggak? Apa sih? Tembakan. Puas banget nembak orang ya berarti ya. Ini medali emas Free Fire ya. Free Fire tapi dia grup ya. Jadi ada 2 medali emas, Free Fire dan PUBG Mobile. PUBG Mobile pernah? Dia kan tim ya. Itu dapat kalau yang tim medali emas, tapi kalau yang personal itu medali perak. Ada 3 medali perak yaitu Free Fire, terus PUBG Mobile, yang Mobile Legends pernah? Mobile Legends? Itu pun medali perak. Kalau perundu Crossfire pernah? Crossfire? Itu ngapain? Sama. Oh, apa Bapak ya? Bapak main game juga? Kita main game juga. Oh enggak, cuma tahu gitu. Dari Bapak tahu dari mana? Oh anaknya ternyata main game ternyata. Jadi anaknya Pak dosen tuh main game. Jadi main game itu bukan terlarang, tapi ada waktunya ya. Cuma gini ya, ini kan kasarannya di antara kelima perwakilan Indonesia dapat medali emas dari cabang olahraga e-sport ya. Tapi kalau namanya olahraga itu kan ada umurnya ya. Jadi kayak pemain bola umur maksimum berapa sih? Pemain bola umur maksimum berapa Pak? Maksimum berapa? 35 sudah nggak main, nggak bisa main dong. Ada 40 ya. Tenaganya udah berkurang, itu mungkin nanti kalah gitu loh. Jadi umur kedepannya itu pendek. Umur berapa kalau bola? Oh anak-anak ada anak. Kalau main bola suka? Tapi kan dia pakai tenaga ya, berkeringat, ada lapangan. Kalau ini di lapangan enggak? Enggak. Tapi kan nggak boleh sama Pak Ustadz tadi katanya pegang handphone. Terus main gamenya di mana? Pas pulang? Tapi sama orang tua boleh? Dikasihnya berapa jam sama orang tua? Berarti di luar kekuasaan ya Pak ya, kalau udah terserah ya. Ini ada batas waktunya nggak dari orang tua? Berapa jam? 5 jam. Terserah katanya. Terserah sampai berapa kali kalah ya. Semakin menang, semakin semangat ya. Kalau ini kan personal loh Pak. Kalau game online yang ada pada handphone atau gadget ini sangat berbeda dengan permainan tradisional ya. Kalau permainan tradisional pernah main apa? Selain sepak bola apa? Pernah main apa? Taplak apa itu taplak? Batu 7, saya main batu 7. Congklak. Jambu. Oh layangan ya. Petak umpet, kalau perempuan petak umpet ya. Kalau petak umpet kan rumahnya harus keluar, terus umpetnya di mana? Emang cukup kemarinnya? Kalau tradisional, kalau main game online berkeringat nggak? Kalau petak umpet sama bola berkeringat nggak? Lapang mana?
Hidup puas itu. Kalau main game ngapain? Tidur. Oh, jadi efeknya tidur ya kalau main game ya. Terus bisa beradaptasi nggak sama temannya? Tadi katanya ada yang kalau misalnya nggak bisa, terus nggak balik lagi ke sini. Kalau temennya ada yang berantem itu gimana? Kan pernah ada yang pernah nggak suka nggak sama temennya, keselin gitu temennya. Terus solusinya gimana? Main game, marahan gitu. Oke. Nggak, kita boleh marah berapa hari? Kalau nggak 3 hari, diapain? Amalnya nggak diterima ya? Jadi ini bedanya ya. Pernah main TikTok nggak? Ada yang pernah main TikTok? Nah, TikTok di depan ya, coba ya. Coba pakai penarian dan lagu TikTok. Bedanya kalau game online kan bisa kapan saja ya. Kalau bermain bola bisa kapan saja? Enggak. Tiap hari. Tidak selamanya bermain game menimbulkan pengaruh buruk ya. Di sisi lain kita dapat melihat sisi positif dari bermain game ya. Jadi manfaatnya ini bisa perkembangan otak. Menurut kajian yang menunjukkan peningkatan kognitif itu beradaptasi, itu bisa beradaptasi ya. Karena kan terbiasa menang dan kalah biasa gitu. Kalau tadi temennya dia ngeselin, terus hatinya sakit gitu. Hatinya sakit nggak kalau dia ngeselin? Biasa aja, bisa biasa aja nggak? Bisa biasa aja. Oh ini soal dari Allah gitu bisa? Dikerjakannya mau dibalas atau enggak kan? Ya kan kalau diam aja, sebentar. Orang yang teraniaya doanya, ya jadi kalau lagi sakit hati mendingan berdoa yang baik ya buat diri sendiri ya. Berdoa yang baik gitu loh, karena nanti doanya dikabulkan gitu loh. Bisa? Misalnya, ya Allah berilah saya jadi presiden. Kalau misalnya enggak kan ditawar, turun paling enggak turun lagi gitu. Kata Pak Ustaz tadi kan doanya harus yang tinggi. Jadi kalau nanti ditawar bisa turun gitu loh. Tapi kalau yang biasa nanti ditawar lagi turun lagi gitu loh ya. Bisa? Jadi nanti kuncinya kalau lagi sakit hati berdoa yang tinggi ya. Bisa? Gak boleh berdoa yang buruk ya, karena nanti diaminkan malaikat. Doa baik itu diaminkan malaikat, doa buruk pun diaminkan malaikat, jatuh juga kita. Bisa? Bisa, oke. Terus meningkatkan daya kreativitas seseorang, manfaat dari segi emosi maupun motivasi. Karena kan kalau main game kan ada emosinya ya, ada motivasinya. Tapi kalau nilai buruk bukan karena gamenya ya, karena anak tidak dapat mengatur waktunya. Tadi kan waktunya katanya terserah ya. Ini pilihan game edukasi anak yang bermanfaat ada. Pernah game tebak kata ada? Coba kalau tebak kata di game ada tebak kata? Namanya game apa? Kalau membaca jam ada? Game membaca jam ada? Game memecahkan masalah ada? Gak ada? Ada? Namanya game apa? Semua orang itu punya masalah loh. Bayi masalah. Pernah punya adik bayi? Pernah nangis dia? Berarti bayinya lagi ada masalah itu kalau dia nangis. Ini anak-anak pernah nangis? Nangisnya kenapa? Berarti kan ada masalah juga kan? Jadi padahal ada loh ya. Setelah bersama kesulitan apa setelah kesulitan ada kemudahan. Jadi berarti nanti kan kalau ada masalah biasa aja. Ini makanya dibikin game. Padahal kenyataannya setelah kesulitan ada kemudahan ya. Jadi biasa aja ya kalau ada masalah biasa aja. Ini kalau game mengganti kosakata bahasa Inggris ada?
Ada? Ada? Namanya game apa? Kalau misalnya ada I love, belakangnya apa? I love? Siapa tadi yang ngomong? Satu. Habis itu I love apa? Ayo yang pakai yang cantik, yang pakai kerudung hitam. I love. Belakangnya apa? Pesantren loh. Pesantren kalau I love-nya berarti apa? Allah ya. Ya, masa nggak cinta Allah sih? Diganti kan kosakatanya diganti. Ini contoh aja. Dengan sistem kuis ya. Sekarang pertanyaannya, untuk menghindari main game itu ngapain? Keluar. Apalagi coba? Hah? Oh belajar. Terus? Ngaji. Zikir. Oh zikir. Wah hebat ya betul. Sholat. Terus? Berdoa. Tingkat tinggi nih jawabannya. Jauhi handphone. Enggak, nanti ada ya jawabannya. Kemarin nanti ada ya. Ini dampak negatifnya. Jadi bermain game itu tadi kan tergantung ya. Sebentar, ini misalnya ya. Ini kan juga tebak-tebakan. Kalau zaman dulu tuh kuis ya. Surat Al-Baqarah ada berapa ayat? 286. Al-Imran berapa? Berapa ayat? 200. Tadi yang jawab Al-Baqarah berapa? 7 jari. Al-Baqarah berapa ayat? 1. Dari sana berapa ayat? Al-Baqarah berapa ayat? Angkat tangan, tangannya 77. 1, 2. Jawabannya? Hah? Jawabannya? Angkat tangan. Oh iya. Angkat tangan jadi berapa jawabannya? Berarti tadi yang siapa yang jawab? Ini? Namanya? Fahlan. Ini namanya? Safira. Berarti Fahlan sama Safira dapat hadiah nanti ya. Ini akibat ini efek negatif ya, tapi kan tidak jadi pintar-pintarnya ya. Ini pemuda game offline Free Fire ada yang pernah main tadi ya? Ada. Ini pemuda di Banjarnegara tega habisin nyawa sepupu sendiri. Ini karena handphonenya lebih bagus, punya sepupunya lebih bagus. Diminta nggak boleh, dipinjam nggak boleh, akhirnya nekat. Iya. Jadi setannya nempel gitu. Padahal ini anak-anak ya, sepupu sendiri ya. Ini masih anak-anak nih. Jadi ini ada di berita 2022, 12 Januari 2022 ya. Terus tadi yang gratis ya. Kalau ini jadi ibunya kaget, tagihannya itu sampai belasan juta. Belasan juta sedikit atau banyak? Banyak. Ini ada di April 2009. Banyak ya, 2019 ya. Terus gara-gara game online, seorang ayah masuk bui. Jadi ayahnya itu, orang tuanya itu lama-lama emosi gitu ya. Akhirnya bisa seperti itu ya. Membuat emosi, kan memancing emosi ya, memancing emosi. Ya, itu berarti salah anaknya atau salah ayahnya? Anaknya salah. Pokoknya apa anak salah gitu ya. Ini baik banget nyalain, bukan nyalain ayahnya tapi nyalain anaknya. Oh, keren banget. Kalau ini sudah biasa ya, katanya ada gangguan
Nah, kalau mental itu sebenarnya karena tidak dekat ke Allah ya, sebenarnya bukan karena gimana, tapi tidak dekat ke Allah gitu ya. Ini Oktober 2019. Terus di sini ada yang minus nggak? Makanya ada yang minus nggak? Pakai kacamata nggak? Ada. Berapa minusnya berapa? Berapa halo? Minusnya berapa? Hah? Allahu Akbar. 4? Nggak tahu. 4? 8? Allahu Akbar. Besok berarti kelihatan nggak? Ini kelihatan nggak berarti? Tulisannya kelihatan nggak? Nggak kelihatan? Terus nggak pakai kacamata? Kacamatanya nggak dibawa? Ini karena main game juga ya? Besok dikurangi aja ya. Nanti kalau sudah besar bisa dirasik kok, bisa dirasik. Jadi bisa minum wortel, tahu wortel? Jus wortel? Itu bisa minum jus wortel, nanti bisa sehat gitu loh. Tiap hari minum, ya jangan tiap hari, kalau nggak makan jus wortel ya sayuran wortel. Bisa? Kan nanti pulang ke rumah, kalau pas liburan, mamanya suruh bikin jus wortel ya. Minum yang banyak ya, bisa? Bisa ya, jus wortel itu bisa melakukan, paling nggak mengurangi lah. Tahu nggak? Ini pemilik game online itu ada yang jualan. Yang punya siapa? Ini. Win Yong-bin jadi presiden di Kongsal. Ya gara-gara jualan game online tahun 2002. Pertama itu 2002. Dia itu umurnya masih 40 masih, itu berarti udah tua ya, 49 tahun dibanding anak-anak ini ya, kelahiran tahun 73. Dia lulusan dari teknik elektro dari Korea. Crossfire ada, Crossfire tahu nggak Crossfire? Ini yang punya, ini yang membuat ini tahun 2003. Terus FPS online ada, FPS online pernah nggak? Ini tahun 2006. Berkat game online yang dia jual, kekayaannya berapa sekarang? 136 triliun. Banyak gak? Jadi sebenarnya kalau main game itu nyumbang ke dia gitu loh. Tahu nggak? Dia nggak usah kerja, nggak usah apa-apa. Jadi sekarang mau nyumbang ke pesantren, apa mau nyumbang ke ini? Ya, jadi kalau main game itu sebenarnya 136 triliun banyak nggak? Banyak. Tapi rezeki itu kan di ACC Allah ya. Jadi mau kemana nih? Cuma mau menggerakkan kemana nih? Mau ke game online atau sekalipun download, kan di handphone itu download ya. Sekalipun download itu pun dapat uang juga gitu orangnya. Kan karena coba handphonenya merek apa handphonenya? Di rumah handphonenya merek apa? Samsung dari Indonesia bukan? Bukan, karena bukan Indonesia ya. Terus ada lagi nggak? Merek apa lagi? Vivo Indonesia bukan? Bukan, karena yang jualan bukan orang sana gitu, bukan orang Indonesia. Cuma ada merek Polytron. Terus apa ya Pak yang Indonesia ya? Semuanya Cina katanya, semuanya Cina. Oh ya, tapi Kementerian pun sudah menganggap bahwa game online itu juga sebagai e-sport. Jadi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jadi dia ada Instagramnya yang menganggap bahwa ada 3 unsur di dalam game online, jadi kompetitif, sportif, dan prestasi. Yang menganggap game online itu seperti bermain catur. Pernah main catur? Jadi lebih ke motorik gitu. Dia menganggapnya seperti itu. Tapi ya terserah ya. Cuma ini dia akhirnya menjadi kaya karena game online ini, jualan game online jadi kaya. Gitu. Cuma game online ini dapat dipakai perangkat komputer ringan yang dimainkan di berspesifikasi pas-pasan ya dengan 2
RAM 2 bisa. Sekarang kan RAM-nya 16 ya, 16 minimum 8 ya, tapi dengan RAM biasa pun bisa. Karena memang dia itu menyasar ke semuanya gitu loh. Dia tahu anak-anak handphone apapun yang penting bisa main game gitu kan. Itu makanya dia cepet kaya. Ya. Nanti ada pertanyaan. Sekarang bisa dikurangi nggak game online-nya? Apa masih mau lanjut? Dikurangi apa mau masih lanjut? Dikurangi. Terus menurutnya efeknya bagus atau enggak? Enggaknya alasannya apa? 7 jari. Enggaknya alasannya apa? Telur 7 jari. Oh, mata sakit ya, Peter. Namanya? Hah? Zian. Zian. Tadi ini berarti 3 ya. Zian. Ada lagi? Tangan. Hah? Tangan. Bisa bikin pegel tangan. Oh, bisa bikin pegal tangan terus? Bisa bikin lalai. Oke. Udah sampai di sini dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hani katanya tadi ada kuis. Please cepat. Alhamdulillah. Bilang apa sama Ibu Tri? Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih Putri.